duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama hari ini membuka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 28 ayat. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita akan baca secara bersama-sama Roma 8 ayat 28 sampai 30. Baik, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Lewat firman Tuhan dalam ayat yang ke-29, saya akan bacakan kembali. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya, Yesus yang memilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Garis bawahi kata menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 bulan terakhir kita belajar bersama, yaitu dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Kita sudah bersama-sama memahami bagaimana kita adalah keluarga Allah yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk beberapa minggu ke depan kita mau bersama-sama belajar, yaitu saya diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah yang kita akan sama-sama jalani di beberapa minggu ke depan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, hari ini ketika kita berkumpul beribadah bersama-sama, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, itu adalah bagian rencana Allah dalam hidup kita, yaitu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memilih kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari hari ini ketika kita beribadah bersama kepada Tuhan, kita mau mengerti bahwa sejak semula ketika Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, Tuhan punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang dimaksud dengan kita diciptakan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena banyak
orang yang memahami, banyak manusia yang memahami bahwa dia punya satu tujuan dalam hidupnya. Berbagai tujuan. Ada yang berkata, aku ingin kaya, itu tujuannya. Aku ingin hidup bahagia, itu tujuannya. Aku ingin berhasil dalam pekerjaan. Itu banyak definisi atau pengertian atau rencana setiap orang. Nah, tetapi hari ini kita mau melihat bersama-sama apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, tujuan Tuhan dalam hidup kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Amin. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Mari kita lihat. Serupa dengan Yesus Kristus berarti punya hati yang mengasihi. Amin, jemaat Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam mengampuni. Hidup di dalam ketaatan. Itulah tujuan akhir hidup setiap kita. Orang percaya kepada Yesus. Nah, kita sudah melihat bersama-sama tadi pembacaan di dalam ayat yang ke-29. Garis bawahi, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan hidup kita. Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, dan kita mengerjakan keselamatan. Tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Itulah tujuan Allah atas hidup kita. Jadi mulai hari ini, mari kita kembali merenungkan, mengevaluasi apa yang menggerakkan hidup kita hari ini, apa yang menggerakkan keluarga kita hari ini. Nah, Tuhan mau kita kembali bahwa yang menjadi tujuan keluarga kita, yang menjadi tujuan hidup kita, yang memotivasi menggerakkan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Di mana kasih Yesus yang sudah diberi kepada kita, kasih itulah yang mendorong kita mengasihi keluarga kita. Pengampunan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, itulah yang mendorong kita akhirnya mengampuni, memaafkan orang yang kita kasihi, keluarga inti kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Itulah yang mendorong kita untuk menerima mereka hari ini dalam kelemahannya, mengasihi mereka dalam kekurangannya. Karena sejatinya Yesus yang sudah memberikan kasih-Nya, Yesus yang sudah memberi pengampunannya kepada kita. Dan tujuan itulah yang hari ini kita mau hidupi bersama-sama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita di muka bumi ini hanya sementara. Ada batasan waktu, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Itulah pemazmur 90. Tetapi ada juga yang masa hidupnya hanya hitungan hari. Begitu lahir dari kandungan ibunya, beberapa hari kemudian dia meninggal atau selesai tugas. Atau ada kehidupan yang hanya umurnya belasan tahun atau umurnya puluhan tahun. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama, dalam hidup kita, di umur yang Tuhan percayakan,
tujuan Tuhan, yaitu kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal kasih. Dalam hal apa? Dalam hal pengampunan. Dalam hal karakter. Itulah yang Yesus ingin kita hidupi, ingin kita kembangkan bersama-sama. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersama mencapai tujuan Tuhan, yaitu karakter Yesus, kasih Yesus, kesabaran Yesus, pengampunan Yesus terus tumbuh di hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Allah memberi kepada kita firman, yaitu mengajar, yaitu menyatakan kesalahan, yaitu memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Jaminannya adalah firman yang ada dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya tujuan Tuhan itu digenapi dalam keluarga kita, menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Karena hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mendapatkan yang pertama, pengajaran. Pengajaran ini memberi kita pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Di dalam firman Tuhan ini kita akan mendapatkan di mana kesalahan kita dikoreksi. Dalam cara kita berpikir dikoreksi, dalam cara kita berkata-kata dikoreksi, ditegur, dan juga kehidupan lama, yaitu dosa. Lewat firman Tuhan kita mendapatkan di mana kehidupan kita diperbaiki. Karena firman meluruskan hidup kita yang salah. Dan di dalam firman kita akan dididik, di mana Tuhan membentuk karakter setiap kita. Itulah yang harus kita kembangkan. Karena itu di jemaat Tuhan, setiap hari kita membaca 3 pasal. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membaca firman yang adalah nafas Allah, firman adalah roh yang hidup di dalam kita, kita mendapatkan pengajaran di mana kesalahan kita dibukakan sehingga kita berubah. Yang tadinya kita tidak memahami, yang tadinya kita tidak mengerti, ketika kita membaca firman, Tuhan membukakan pengertian. Tuhan memberi kita nasihat. Nah, itulah yang kita kembangkan secara pribadi dan juga secara bersama-sama. Yang belum bergabung dalam pembacaan Alkitab, mari kita bersama membaca Alkitab. Ketika kita memberi makanan yang sehat kepada rohani kita, yaitu firman Allah, maka kita akan bertumbuh, kita akan terus sehat. Untuk makanan jasmani kita, sehari kita beri 3 kali, belum jajanan, belum snacknya. Jasmani daging ini yang hanya dibatasi oleh waktu, kita beri porsi yang begitu banyak. Mari kita mau terus di tahun ini, di bulan September, kita mau mengawali hidup
dalam tujuan Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus, dengan cara kita mau hidup di dalam firman. Karena di dalam firman ada pengajaran, ada nasihat, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak hilang, bahkan terantuk, kita membutuhkan firman yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi jalan kita. Dalam pergaulan, Mazmur 119 ayat 8 dan 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih selain menjaganya dengan firman. Kembali hidup kita kepada firman Tuhan setiap hari. Mari kita baca, mari kita renungkan firman setiap hari, karena itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita mencapai tujuan Tuhan, yaitu hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam kasih, dalam kesabaran, dalam karakter, dalam pengampunan. Kita izinkan Allah Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 14. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga sudah mengutus anaknya Yesus ke dunia ini. Amin. Dialah yang menjadi juru selamat kita. Dan Yesus itu yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa mengutus Allah Roh Kudus untuk menggantikan Yesus. Dan Allah Roh Kudus ini diutus oleh Bapa untuk mengajarkan segala sesuatu kepada jemaat Tuhan. Amin. Sekali lagi, Allah Roh Kudus diutus oleh Bapa di dunia ini untuk mengajarkan segala sesuatu kepada jemaat dan untuk mengingatkan jemaat supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Untuk kita mencapai tujuan Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Yesus, kita membutuhkan Allah Roh Kudus. Dan mari izinkan setiap hari buka hati kita untuk Allah Roh Kudus yang mengajar kita. Allah Roh Kudus menasihati kita. Alkitab dengan jelas bahwa Allah Bapa sudah mengutus Yesus anaknya, dan Yesus anaknya sudah datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kita, dan kita hari ini sudah diselamatkan oleh karena Yesus. Amin. Dan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Bapa di surga hari ini mengutus Allah Roh Kudus supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Allah Roh Kudus untuk mengajar supaya yang kita sudah terima, yaitu keselamatan di dalam Yesus, kita terus hidup dan mengerjakan keselamatan itu. Kita yang hidup hari ini terus bersama supaya kita dipimpin tetap di jalan-jalan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga memberi kepada kita jemaat Allah Roh Kudus untuk mengajar, untuk menasehati,
Dan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa Allah Roh Kudus itu memberikan buah Roh Kudus di dalam diri kita. Ada 9 buah Roh Kudus yang disediakan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau melihat bersama-sama dalam Galatia 5 pasal yang Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Inilah pekerjaan Allah Roh Kudus dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan. 1 mulai dari 22, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Amin. Jemaat Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memiliki karakter dan Allah Roh Kudus memberi kepada kita karakter 9 cita rasa, 9 buah roh yang kita harus nikmati, yang kita harus kembangkan setiap hari. Dalam kasih kita, mari kita kembangkan setiap hari, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa pamrih. Itulah yang kita harus kembangkan. Hari ini kita berusaha, gagal, jangan menyerah, jangan berhenti untuk mengasihi. Lanjutkan, karena itu tujuan hidup kita adalah kita mengasihi. Amin. Yang kedua, dalam hal apa? Sukacita. Dunia ini sedang goncang, tetapi sukacita yang abadi datangnya dari Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa sukacita kita bukan ditentukan oleh ekonomi yang baik, oleh kesehatan tubuh yang baik. Tidak. Sukacita kita karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Selanjutnya, kembangkan damai sejahtera kita. Karakter kita dalam kesabaran, karakter kita dalam kemurahan, karakter kita dalam perbuatan baik, karakter kita dalam kesetiaan. Mari, banyak orang tidak setia kepada keluarga. Suami istri tidak setia, anak-anak tidak setia. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada tujuan Tuhan, yaitu setialah kepada Tuhan, setialah kepada keluarga kita, setialah dengan apa yang ada pada kita. Dalam pekerjaan, setialah melakukannya. Dalam usaha, setialah melakukannya. Tuhan mau kita hidup di dalam karakter kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Mari kembangkan setiap hari sifat Allah, yaitu 9 cita rasa buah Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, untuk kita mencapai tujuan Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus, kita membutuhkan yang ketiga, yaitu sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama supaya kita tahu bahwa orang yang hebat, yang berhasil, yaitu Raja Salomo, sukses dalam hidupnya. Dia katakan dalam Amsal 27 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 27 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Alkitab sudah menasihati bahwa kita membutuhkan sesama kita. Amin. Sesama kita itu bisa keluarga inti kita,
Sesama kita itu bisa keluarga besar kita. Sesama kita itu bisa bicara jemaat, atau bicara rekan sekerja di kantor, atau rekan sekerja di bisnis, atau rekan sekerja di kuliah, rekan sekerja di sekolah. Itu adalah sesama manusia. Nah, Tuhan punya cara yang ampuh untuk kita mencapai tujuan Tuhan. Dia berikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan besi menajamkan besi. Mimbar ini ada bagian besinya. Dan supaya besi ini kuat, maka dia disatukan dan dilas, maka dia berdiri kokoh. Nah, kita lihat satu persatu. Arti dari besi ini itu bicara logam yang keras, kuat, digunakan untuk membuat alat perang, senjata atau perkakas. Itu makna besi. Artinya besi seperti itu. Nah, kita mau melihat makna rohaninya, bahwa Amsal dengan jelas berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita lihat makna rohani besi itu bicara kekuatan dan ketajaman rohani, seperti besi yang tajam berguna. Demikian orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki iman dan hidup dalam iman. Jadi jemaat Tuhan, kita semua punya pengalaman, baik di rumah atau dalam praktek tertentu. Kita punya pisau, kita punya parang, kita punya pedang untuk kita gunakan memangkas rumput atau memotong daging dan lain-lain. Itu ditentukan oleh ketajamannya. Kalau pisau itu tajam, maka hasil potongannya itu juga bagus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, besi itu adalah gambaran kekuatan. Besi itu adalah gambaran alat untuk membangun dan dipakai untuk berperang. Besi itu dia tidak jadi dengan sendirian. Di kampung saya, Bapak Ibu, ada pandai besi. Dia membuat parang, membuat pisau. Yang dia lakukan adalah dibakar di api yang menyala. Dan ada dua tabung kiri dan kanan, seperti pompa. Di pompa kiri, di pompa kanan, maka keluarlah apinya. Dan ketika api itu keluar, maka besi yang begitu keras dibakar, dia akan menjadi merah, lalu dia akan mudah dibentuk. Dan ketika dia sudah merah, diketuklah oleh pandai besi itu sesuai dengan permintaan. Kalau maunya adalah parang untuk memotong pohon yang besar, maka dia akan buat yang besar. Tapi kalau dimintanya adalah pisau dapur, maka dia akan buat seperti itu. Ketika besi itu dalam keadaan yang panas, maka dia mudah dibentuk. Amin. Tetapi besi itu dalam keadaan yang tidak panas atau dingin, maka ketika diketuk dia patah. Saya punya pengalaman belasan kali pisau di rumah dipakai untuk motong patah. Karena apa? Dia sudah terbentuk. Artinya dia begitu keras, dan ketika saya pakai kepada benda yang lebih tajam atau lebih keras, dia patah. Nah, itu adalah gambaran bahwa ketika kita yang disebut besi ini dalam keadaan yang panas, mudah dibentuk, itu bicara tentang bagaimana kita mengizinkan pekerjaan Allah Roh Kudus yang membakar hidup kita, supaya kita terus menyala. Seperti Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk kita mudah dibentuk oleh Tuhan,
Seperti besi tadi, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan iman yang terus menyala di hadapan Tuhan. Membutuhkan firman supaya kita terus menyala di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah tawar hati, Amsal berkata, orang yang tawar hati kecil kekuatannya. Ketika kita sudah tawar hati menghadapi masalah yang kecil akan besar, masalah yang ringan akan berat. Karena apa? Kita sudah lemah, kita sudah tawar hati. Karena itu hari ini, mari jangan tawar hati, tetapi biarlah kita terus menyala di dalam Tuhan lewat firman, lewat pekerjaan Roh Kudus dan sesama kita. Izinkan sesama kita menasehati, izinkan sesama kita menegur kita. Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagian kedua, yaitu manusia, artinya sesama. Sahabat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mereka adalah orang yang Tuhan tempatkan. Nah, Tuhan mau kita membangun hubungan, relasi, supaya apa? Ada komunikasi yang terbangun, ada hubungan yang terbangun. Itulah yang kita harus kembangkan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bulan September kita akan jalani bersama dengan siapa, Bapak Ibu? Itu penting. Hari ini kalau Tuhan beri rumah tangga, keluarga kita, mari kita mau bersama dengan mereka. Ketika kita bersama dengan keluarga kita, baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu mertua, baik itu besan, izinkanlah firman Tuhan menjadi pegangan kita. Izinkanlah Allah Roh Kudus yang mengajar kita. Izinkanlah Allah Roh Kudus dengan 9 buah roh yang ada pada kita, kita kembangkan cara Tuhan yang tepat untuk kita menggenapi tujuan Tuhan. Dia beri orang yang ada di hidup kita. Apapun karakternya hari ini, apapun modelnya, apapun cara pandangnya, Tuhan mau kita kembangkan dalam hidup kita. Besi menajamkan besi. Ada kekuatan dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga beri manusia supaya ada hubungan yang kita bangun, ada komunikasi yang kita bangun. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ada potensi, ada kekuatan rohani, yaitu besi yang Tuhan beri kepada kita. Dan itu harus kita pakai. Yang kedua, kita dan keluarga, sesama kita, Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Dan Tuhan menjamin bahwa ketika kita punya tujuan yang sama, sebagaimana Tuhan memberi kepada kita jemaat tema 2025 hidup yang berbuah, kita mau hidup kita berbuah. Untuk hidup kita berbuah, Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti Yesus. Yesus menjadikan standar hidup kita. Sifat Yesus Dia sudah selesaikan terbaik. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Yesus yang sudah menyelesaikan di kayu salib, yaitu tubuhnya yang dipakukan di kayu salib, darahnya yang tercurah di kayu salib menebus dosa kita, supaya tujuan Bapa di surga digenapi dalam hidup kita, yaitu kita diselamatkan untuk menjadi gambaran anaknya Yesus. Lewat hidup kita, kita melipat gandakan gambaran kasih, gambaran kesabaran, gambaran memberi, gambaran mengampuni di dalam keluarga kita. Hari ini Tuhan beri keluarga, apapun bentuknya, apapun keadaannya, mari kita serahkan kepada Tuhan.
Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau Tuhan hari ini sudah memberi suami kita, istri kita, anak-anak kita, percayakanlah kepada Tuhan yang memberi. Dan kalau sudah selesai tugasnya, pasti Tuhan juga akan ambil. Tetapi kalau hari ini belum Tuhan ambil dalam hidup kita, mari, belum selesai proses pembentukan Tuhan. Tuhan mau bawa kita supaya semakin hari menjadi pribadi yang kuat karena memiliki besi, menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih, karena kasih itulah yang menerima dan memaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,